Recording in progress. Shalom dan selamat pagi, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini, kita sama-sama akan belajar satu topik kesehatan yang sangat berguna bagi kita semua, yaitu obat dari Tuhan. Saya tidak akan bicara mengenai obat ini, tapi saya akan bicara obat dari Tuhan. Zoofarmakognosi, yaitu adalah kemampuan hewan untuk melakukan pengobatan dirinya sendiri. Ini termasuk dikategorikan sebagai pencegahan dan menangani penyakitnya, terapi penyakitnya. Nah, banyak sekarang dipelajari oleh ilmuwan bagaimana tingkah laku hewan di dalam menyembuhkan dirinya sendiri pada waktu dia sakit. Seperti ini capuchin monkeys, monyet capuchin, dia menggunakan tanaman serai untuk, dan minyaknya itu dia untuk serainya dia oleskan di tubuhnya untuk menghindari dari insek-insek. Dan kita lihat ada jenis lagi simpanse yang pada waktu dia sakit karena ada parasit di dalam ususnya, dia makan spons putihnya dari jeruk. Nah, ini dia pakai untuk mentreat dirinya sendiri. Dan kemudian ada lagi di Brazil, ini monyet holy namanya, makan daun yang akan mempengaruhi tingkat estrogen dan progesteron mereka secara efektif. Pada waktu mereka dalam keadaan tertentu mereka harus stop, tanaman ini bisa sebagai kontrasepsi. Pada waktu siap untuk berkembang biak lagi, bisa meningkatkan fertilitas. Dan kita lihat lagi bagaimana si pakas, sejenis monyet. Nah, dia pun menggunakan tanaman yang mengandung tanin, tanaman yang kaya akan tanin. Dia makan pada waktu dia hamil maupun pada waktu dia memberikan air susu kepada anaknya. Nah, ini dipelajari oleh dokter hewan bahwa tanaman ini mengandung obat yang bisa mengurangi pendarahan dan anti aborsi pada waktu dia hamil. Nah, pada waktu dia sudah melahirkan, ini akan membantu produksi susu lebih banyak lagi untuk anak-anaknya. Banyak sekali yang mereka pelajari, di mana ada gajah di Kenya katanya. 4 hari sebelum mereka melahirkan, mereka akan makan daun tertentu. Walaupun letaknya jauh, mereka akan cari. Dan untuk membantu melahirkan. Dan juga ada burung makau makan tanah liat yang membantu menambahkan sodium di dalam tubuh yang mereka butuhkan. Dan ini orang utan juga pada waktu dia sakit, dia makan daun-daunan tertentu dan dia kunyah-kunyah, kemudian dikeluarkan dari mulutnya, udah berbusa seperti itu, dan dia pakai untuk oleskan sebagai obat oles untuk otot yang sakit ataupun yang inflamasi. Dan rupanya manusia di sekitar situ juga menggunakan tanaman ini. Mereka buat untuk olesan.
dipercaya bahwa manusia belajar dari orang hutan ini. Nah, ada lagi tanaman di Afrika, jenis tanaman ini bisa menyembuhkan kanker dan AIDS, dan termasuk diabetes, cacar, dan luka-luka. Saya lihat tanaman itu seperti kita punya bunga turi ya di Indonesia. Nah, namanya Sutherlandia frustensens. Ini nama tanaman di Afrika itu. Dan kita di Indonesia pun ada pengobatan tradisional. Di mana kita tahu zaman dulu anak-anak sakit mungkin sebagian masih ada, tapi udah jarang sekali itu dikasih bawang putih di telapak kakinya. Ya, pada waktu dia demam ya. Nah, jadi ini kemudian ramuan, misalnya jamu, herbal-herbal, obat sinse, ini semua tradisional yang zaman dulu banyak dan sekarang makin lama makin punah. Karena banyak sudah beralih ke obat kimia. Pada zaman dulu, mungkin sekarang juga, tapi hanya sedikit, jika batuk, makan kencur. Bisa digigit-gigit, bisa dibuat jamu, bisa diseduh. Selain untuk batuk, juga untuk menurunkan kolesterol, energi, antioksidan, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan pada waktu saya kecil dulu, juga kalau tenggorokan sakit, selalu dimasakin alang-alang. Tapi sekarang kalau anak-anak sakit, kita biasanya cari obat di apotek. Padahal obat alang-alang ini bukan hanya untuk sakit tenggorokan, tapi untuk jantung, keputihan, hipertensi, diare, diabetes, dan sebagainya. Luar biasa tanaman-tanaman di alam. Dikatakan, we feel the answers for the future will be found in the past, not in chemical factories. Kami merasa jawaban untuk masa depan akan ditemukan di masa lalu, bukan di pabrik kimia. Ini kata seseorang yang bernama Ira Pasteur. Jadi sekarang banyak orang kembali ke alam, back to nature. Dan beberapa obat yang dipakai untuk obat-obatan kimia itu mereka ambil dari tanaman-tanaman tertentu. Misalnya digoxin. Ini obat untuk gagal jantung dan fibrilasi atrium. Dia meningkatkan denyut nadi seseorang. Dikatakan berdasarkan dari tanaman berbunga yang bernama Digitalis purpurea. Dan kemudian ada lagi obat yang bernama ephedrine dan pseudoephedrine. Ini dua-duanya sudah dipakai katanya sejak berabad-abad yang lalu, digunakan oleh pengobatan tradisional Tiongkok dikenal dengan nama Mafang. Nah, ephedrine ini katanya dari tanaman Ephedra sinica, dia bisa melegakan bronkus, yaitu batang paru, sehingga dapat digunakan untuk terapi asma, dan kemudian efek vasokonstriksi, stimulasi sistem saraf pusat. Dan pseudoephedrine ini sebagai pelega hidung tersumbat atau decongestant. Jadi ini, kemudian obat apa lagi? Ada lagi obat pincristin dan pinblastin dari tanaman ini. Bisa dipakai untuk terapi kanker atau kemo. Jadi digunakan untuk terapi leukemia, limfoma, kemudian Hodgkins, penyakit Hodgkins yaitu tipe limfoma, dan kanker testikular yang sudah advance, dan kanker payudara yang advance. Kita tahu ada obat kinin ini untuk penyakit malaria. Dan sekali lagi, di alam banyak sekali obat-obatan. Apabila kita bertanya, apa sih sebenarnya obat? Obat itu yang mana? Yang tablet di tangan kanan atau daun-daunan di tangan kiri? Ya, orang modern mengatakan yang di tangan kanan. Tapi sebenarnya yang mana? Dan apakah obat-obatan itu harus berbentuk pil atau berbentuk tablet atau berbentuk obat suntik atau apa?
Sebenarnya apa artinya obat? Obat adalah menurut kamus itu adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dan menyembuhkan penyakit. Itu definisi obat. Khusus hari ini kita akan belajar obat dari Tuhan. Nah, satu hal yang sangat berharga di dalam tanaman yang Tuhan taruh adalah yang namanya fitokimia. Kita akan melihat lebih dalam lagi fitokimia ini. Fitokimia adalah anugerah kuasa penyembuhan Tuhan yang ada di dalam tumbuh-tumbuhan. Kita ingat pada waktu Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, sebenarnya menciptakan untuk mematahkan, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan. Sebagai apa? Dan obat. Kita baca di dalam buku Kejadian 1 ayat 29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Kemudian di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Nah, kita lihat lagi dari pekerjaan penciptaan. Tuhan menjadikan cahaya pada hari pertama. Kemudian pada hari kedua, air. Dan pada hari ketiga, Tuhan baru menciptakan tumbuh-tumbuhan. Di mana ada rumput-rumputan yang menghasilkan biji untuk bertumbuh. Dan pohon-pohonan yang menghasilkan buah. Yang bijinya ada di dalam buah itu. Yang nantinya akan bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Dan tatanan ini adalah tatanan ilahi yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Karena Tuhan Maha mengetahui. Dan pemahaman Tuhan tidak dapat ditelusuri oleh manusia. Kemudian Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Setelah semua yang lain diciptakan. Dan kemudian Tuhan memberikan kuasa kepada manusia atas semua ciptaan. Dan Tuhan memerintahkan manusia untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang menghasilkan buah untuk makanan dan untuk mengobati penyakit mereka. Karena Tuhan memahami kelemahan manusia. Dia tahu semua persyaratan yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Dan membuat ketentuan untuk mereka. Dan kemudian Tuhan sebenarnya menciptakan ini, kesimpulannya Tuhan menciptakan tanaman ini untuk melayani manusia. Dan memberikan kemampuan tertentu pada tanaman ini yang mempunyai kuasa untuk menyembuhkan. Dan di zaman modern ini, para ilmuwan mengenalnya sebagai fitokimia. Nah, fitokimia ini bermacam-macam jenisnya sesuai dengan kekhususannya dalam menyembuhkan berbagai penyakit. Dan setiap tanaman diberikan variasi komponen kimia yang memberikan mereka ini kuasa untuk menyembuhkan. Dan sifat penyembuhan sebagian besar tanaman terus makin dipelajari. Karena sebagian besar hampir tanpa efek samping. Di mana kita tahu masalah umum dari obat-obat kimia adalah efek samping dari obat-obat farmasi modern sekarang. Nah, sebenarnya kita menyia-nyiakan obat yang Tuhan sudah rancang dan Tuhan sudah berikan di dalam dunia ini, di dalam alam ini.
Dan sebenarnya dengan kuasa pikiran yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu kecerdasan yang tidak dipunyai oleh hewan, malah kita menjauh dari rencana Tuhan. Mencari kesembuhan dalam hal ini, obat-obatan dari pabrik manusia. Di mana kita melihat hewan tadi, di zoofarmakognosi, hewan masih berjalan di dalam rencana Tuhan, di dalam mencari pengobatan. Sehingga kita banyak mempelajari farmakognosi ini. Sekali lagi, untuk mendapatkan jawaban-jawaban ini semua. Sebenarnya apakah fitokimia? Fitokimia adalah fito, yaitu tanaman. Kimia adalah zat kimia. Jadi zat kimia yang secara alami ada di banyak tanaman. Dan zat ini memberi warna, rasa, tekstur, dan bau atau wangi terhadap tanaman itu. Sekali lagi, fitokimia hanya terdapat pada tanaman dan makanan dari nabati. Dia bersifat antioksidan. Kita lihat betapa cantiknya buah delima ini. Buah delima ini dengan merah yang sangat menarik dan menggiurkan. Ini punya manfaat pada waktu seseorang memakannya, bisa mencegah penyakit jantung, mencegah penyakit, mengurangi radang, mengurangi cegah, melindungi kandung. Dikatakan semakin kimia nitrat. Nah, kita lihat ini sekali lagi, fitokimia senyawa kimia yang diproduksi olehnya untuk melindungi tanaman itu, untuk melawan infeksi jamur, bakteri, virus, supaya dikonsumsi oleh serangga dan hewan lain, tetapi pada saat yang sama bermanfaat bagi manusia. Jadi kita lihat semua makanan fitokimia, apapun makanan itu, jenis apapun, daun, buah, batang, akar, biji, semua. Dan kita lihat indahnya, warnanya, cantiknya, semua makanan kita. Semua Tuhan sudah masukkan obat di dalam makanan yang kita makan. Sayangnya kita tidak menghargainya. Sekali lagi, fitokimia kalau kita lihat apa sih? Tidak perlu belajar dalam-dalam. Yang kita lihat warna dari makanan, kita lihat itu adalah fitokimia. Jadi fitokimia meningkatkan kesehatan kita. Selain meningkatkan kesehatan juga memberikan kenikmatan dari makanan yang kita makan. Dengan lidah yang kita rasakan, tekstur yang berbeda, rasa yang berbeda. Kemudian mata kita melihat warna-warni yang menarik, ini memberikan kita kenikmatan dalam memakan. Ada yang bilang, kenapa sih Tuhan mencegah kita makan yang enak-enak? Karena kita sudah terbius oleh makanan yang tidak enak, sehingga makanan yang enak kita merasa sebaliknya. Nah, sekali lagi, kita lihat warna, kita lihat obat. Para ahli terus mempelajari manfaat dari tanaman bagi manusia. Sekali lagi, Tuhan sudah taruh obat di alam. Manusia kurang menghargainya. Sebagai umat Tuhan, ada baiknya kita mempelajari kembali tanaman ini dan menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kesehatan kita. Secara singkat, apa manfaat fitokimia? Sebagai antioksidan, menetralisir radikal bebas, menstimulasi enzim detox, membantu membangun sistem kekebalan tubuh, membantu kerja hormon, bertindak sebagai penangkal bakteri dan virus. Pada satu kali ada orang yang bertanya kepada saya, Bu, kenapa ya saya demam gak sembuh-sembuh?
udah minum antibiotik, udah minum paracetamol, dan juga ada diare. Terus saya bilang, terus dokter, apa kata dokter? Dokter juga bilang, ini masuk rumah sakit aja, katanya gitu. Karena ini harus dicek lagi. Dan karena dia ngotot tidak mau masuk rumah sakit. Dan saya bilang, ya udah, rebus daun jambu biji. Mujizat terjadi. Demamnya turun. Sampai saat ini tidak demam. Dan diarenya stop. Padahal sudah hampir seminggu itu terjadi. Obat-obatan sudah diberikan. Sekali lagi, dahsyatnya tanaman di alam. Kenapa kita harus beralih ke farmasi yang bahan kimia? Kenapa? Karena kita tidak mengerti sebenarnya. Ya, nah kemudian kita lihat. Sepotong jeruk kita lihat, kita belah. Ini penuh dengan fitokimia, penuh dengan obat. Yaitu di mana? Kulitnya, di spon putihnya, dan di kantong-kantong jeruknya, dan di jeruknya. Selain ada obat, fitokimia di dalam jeruk ini juga ada apa? Vitamin, ada mineral, ada karbohidrat, udah pasti ada lemak baik. Kemudian ada apa lagi? Ada protein. Semua lengkap Tuhan berikan. Ada enzim dan ada serat. Semua ini memberikan kita kesehatan apabila kita menghargainya. Sehingga pada waktu kita makan jeruk, putih-putihnya jangan dibuang. Ya, tinggi vitamin C, serat, antioksidan, fitokimia. Lebih banyak, bukan di dalam, tidak ada fitokimia. Dan kita lihat, ada fitokimia yang namanya monoterpins, yaitu pada kulit jenis sitrus dapat mengecilkan tumor. Apabila makanan kita mengandung obat, kita nggak perlu sakit. Walaupun sakit hanya ringan. Sekali lagi, Tuhan memberikan dengan limpahnya di alam jeruk-jeruk ini. Penuh dengan obat. Tapi kita kadang-kadang malas memakannya. Dikatakan fitokimia bekerja secara sinergi dengan vitamin, mineral, glikonutrisi, antioksidan, fitosterol untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sehingga kita bisa menggunakannya untuk imunoterapi. Kita lihat buah-buah lokal, manfaat lobi-lobi yang sudah menghilang, manfaat buah gowok atau kupa yang begitu baik sudah menghilang buahnya. Dan pisang batu kita lihat masih ada sekarang karena dibikin rujak. Ini juga punya manfaat. Bangkuang, jambu air. Saya lihat gambar itu, wah, tanpa terasa ini adalah bahan untuk bikin rujak ya. Jadi Tuhan memberikan kita kenikmatan dari makanan kita. Fitokimia adalah obat. Obat dari Tuhan. Kemudian dari bunga-bungahan seperti dandelion, lavender, bunga sepatu, ini apa namanya, kimcham, bunga sedap malam yang kita bisa pakai biasa bikin sup orang Chinese, dikasih jamur kuping. Kemudian ada bunga pepaya, ya, bunga telang sebagai pewarna dan juga ada manfaatnya. Banyak sekali. Semua memberikan kita manfaat. Ya, bisa dibikin salad, bisa dibikin kue. Obat dari Tuhan. Polong-polongan, biji-bijian, kacang-kacangan. Buah pumpkin, bijinya bisa dimakan, bunganya bisa dimakan, dimasak. Rimpang-rimpang, akar-akaran, obat dari Tuhan. Sekali lagi, fitokimia adalah obat. An apple a day keeps the doctor away. Bagaimana cara mendapatkan fitokimia secara maksimal? Sudah tentu kita harus memakan semua jenis makanan yang kita sudah tahu apa yang harus kita makan, yaitu jenis buah-buahan, sayur-sayuran, polong-polongan, kacang-kacangan, biji-bijian, padi-padian, gandum-ganduman dengan jumlah yang cukup setiap hari dan yang bervariasi.
warna-warni rainbow color. Dan makin diproses, Tuhan sudah kasih obat di sini. Tetapi manusia memprosesnya menjadi french fries, menjadi potato chips, dan sebagainya. Sudah hilang fitokimia. Walaupun dari tanaman. Ya, jadi food processing itu menghilangkan fitokimia. Jadi seperti kita ketahui, makan gandum, makan beras lebih baik yang masih ada kulit arinya atau bekatulnya. Bukan makan nasi putih ditambah bekatul, tetapi yang masih menyatu. Itulah yang memberikan manfaat dan obat bagi tubuh kita. Dikatakan nasi putih sudah kehilangan vitamin mineral 75%. Seratnya 90% dan fitonutrisi atau fitokimia 95%. Sekali lagi, fitokimia adalah obat. Dan kita sekali lagi kita harus ingat, fitokimia hanya ada di makanan nabati. Kita tahu tidak ada rencana Tuhan bagi manusia untuk makan hewan. Pada waktu penciptaan, makanan manusia adalah buah-buahan dan biji-bijian. Setelah jatuh ke dalam dosa, ditambahkan sayur-sayuran. Dan Tuhan baru mengizinkan manusia makan hewan pada waktu air bah, di mana sudah tidak ada tanaman lagi. Ini hanya makanan sementara. Kita sedang jalan ke surga. Dan di surga tidak ada makanan hewan. Dan apalagi sekarang hewan sudah banyak penyakit. Oleh karena itu lebih baik kita kembali ke alam. Yaitu kembali apa? Makanan original. Kenapa? Kalau kita hubungkan dengan fitokimia, daging hewan tidak ada fitokimia. Yang artinya daging hewan tidak mengandung obat. Daging hewan tidak mengandung obat. Jadi ini tidak ada fitokimia. Tidak ada fitokimia, walaupun ayam kampung, ayam rebus. Telur, tidak ada fitokimia. Atau lagi sakit pengen makan crackers yang katanya yang tidak manis, tetap tidak ada obatnya. Ini warna merah, bukan fitokimia. Ini warna-warni, bukan fitokimia. Ini tidak ada obat. Sekali lagi, makanan yang ada fitokimia adalah makanan yang menyembuhkan. Oleh karena itu, apabila kita ingin sehat, sudah waktunya kita meninggalkan makanan hewani. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadikan makananmu menjadi obat. Dan obatmu adalah dari makanan. Luar biasa ya. Buahnya menjadi makanan. Dan daunnya menjadi obat. Yeskiel 47 ayat 12. Buahnya menjadi makanan. Dan daunnya menjadi obat. Saya sering kasih contoh makanan ini. Maafkan saya apabila Anda sering mendengarnya. Karena saya pikir ini satu contoh yang sangat baik untuk kita semua. Contoh asinan pengantin. Ada mengandung wortel dengan segudang manfaat. Kemudian putihnya entah bangkuang, entah lobak, itu dengan segudang manfaat. Pakai kubis atau kol dengan segudang manfaat dan obat. Ada timun dengan segudang obat. Saya pakai kata-kata obat. Kemudian ada lokyo atau bawang batak dengan segudang manfaat. Dikasih selada keriting dengan segudang obat. Kemudian kuahnya, sausnya, asamnya dari jeruk nipis, segudang obat. Ditambah bawang putih, segudang obat. Ditambah cabai, ditambah dengan gula aren, segudang obat. Bukan terlalu manis. Kemudian kalau memang dia pakai kalau yang namanya asinan pengantin udah pasti sausnya pakai kacang mede dengan segudang manfaat dan juga almond segudang obat.
jadi sepiring obat dalam asinan pengantin. Atau yang tidak pakai saus kacang, sepiring obat dalam asinan Bogor. Bikin sendiri ya. Nah, kita makan sudah ada obatnya. Sekali lagi, makan sayuran adalah obat. Proses minimalis alami. Makan buah adalah obat. Makan polong-polongan adalah obat. Makan kacang-kacangan adalah obat. Obat dari mana? Obat dari Tuhan. Minum air jernih adalah obat. Olahraga adalah obat. Sinar matahari adalah obat. Tidur adalah obat. Semua ini gratis dari Tuhan, bukan hanya dari makanan. Udara segar, sinar matahari, kita bisa bergerak dan bisa tidur dengan nyenyak, air yang berlimpah. Tuhan kasih, semua adalah obat. Tertawa lepas adalah obat. Bahkan dikatakan obat yang manjur, hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22. Sahabat adalah obat. Kita bisa sharing. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kasih sayang adalah obat. Bersyukur adalah obat. Sharing adalah obat. Tuhan memberi kita perintah untuk saling mengasihi dan tolong menolong. Itu adalah obat. Kesembuhan bagi jiwa kita, bagi fisik kita, bagi mental kita. Tidak khawatir dan berserah kepada Tuhan juga adalah obat. Sikap positif juga adalah obat. Pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat 8. Karena semuanya itu adalah obat. Membaca firman Tuhan adalah obat. Berdoa adalah obat. Sekali lagi saudara-saudara yang kekasih. Sehat itu sederhana. Keep it simple. Keep it simple. Percaya, God will provide. Tuhan selalu memberikan kita yang terbaik. Tuhan akan memberikan semua keperluan kita. Kita mau sehat, Tuhan akan kasih. Kita mau sejahtera, Tuhan akan kasih. Kita mau damai, Tuhan akan kasih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Janji Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Keluaran 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mazmur 41 ayat 3. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji Tuhan bagi kita adalah kita sehat, jasmani, mental, dan rohani. Sebagai penutup, 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.